Auto cuan di 3 saham Lord Delvin VVIP. Ada 3 saham yang ingin saya bahas. Yang pertama IELS, kemudian FBNI, dan TOYS. Ketika menyentuh support-support kuat ini, harga sahamnya dijagain alias harga sahamnya akan dinaikin ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada hari ini saya ingin membuat video tentang auto cuan di 3 saham Lord Delvin VVIP dengan menggunakan technical analysis yang sederhana. Ada 3 saham yang ingin saya bahas. Yang pertama IELS, kemudian FBNI, dan TOYS. Oke, kita masuk ke IELS. Kenapa bisa saya katakan auto cuan pada saham IELS? Karena titik entry yang saya tetapkan pada saham IELS ini menurut saya adalah titik entry yang terbaik dan titik entry yang susah untuk dijebol supportnya. Karena melihat histori dari pergerakan saham ini, ketika menyentuh support-support kuat ini, harga sahamnya dijagain alias harga sahamnya akan dinaikin ke atas. Harga berapa support kuatnya? Setelah saya melihat dari pergerakan IELS, saya menemukan titik support IELS ini berada di harga 250. Jadi bisa saya simpulkan kalau kita masuk di harga 250, ada kemungkinan kita akan auto cuan dibandingkan kita rugi di saham IELS ini. Sudah saya buatkan skemanya saham IELS. Skemanya yang pertama adalah kita masuk di harga 250. Kita lihat 250 pada tanggal 9, 10, 13, 17, 25 Mei. Harga menyentuh 250, kemudian harganya ditarik ke atas. Jadi kita bisa langsung masuk di harga 250 kalau Anda berminat untuk masuk di IELS. Kalau Anda tidak berminat juga nggak apa-apa. Jadi ini pandangan saya aja ya. Kalau saya ketika melihat saham IELS menyentuh 250, itu saya tertarik untuk mempunyai saham ini. Ketika saya membeli di harga 250, saya akan menentukan target untuk TP di harga 264. Kenapa 264? Karena saya melihat di sini ada titik resisten yang cukup kuat di saham IELS di harga 264-nya. Ketika harga menyentuh 264, ini dia tidak berhasil naik untuk beberapa kali ya. Makanya saya putuskan untuk TP saja. Saya masuk di harga 250, saya TP di harga 264. Keuntungan yang sudah saya dapatkan sebanyak 5,6% ya. Dengan titik CL atau harga pada saat closing tidak berhasil naik di atas 244, ini saya akan melakukan langsung cut loss. Kenapa saya tidak simpan? Karena menurut saya saham-saham seperti ini sangat tidak baik jika saya memiliki lebih dari sehari. Jadi di sini adalah skemanya fast trading ya. Untuk skema yang kedua, saya akan masuk di harga 250 di saham IELS ini. Kemudian saya melihat titik resisten yang lebih kuat, yaitu ada di harga 288. Saya akan taking profit di 288 ketika pada saat nanti jam market saya melihat bid overnya ternyata bisa melebihi dari harga 264, ya sudah saya hold sampai saya tungguin apakah kuat ke 288. Kalau misalkan kuat, saya tidak akan pikir panjang untuk melakukan taking profit langsung di harga 288 dengan keuntungan yang saya dapat 15,2% dengan titik risiko yang saya tentukan yaitu CL di 244. CL hanya 2,4%, potensi keuntungan 15,2%. Kalau melihat hari Rabu kemarin kan di sini disuruh masuknya di harga 318 atau 320, TP 350. Tetapi kalau kalian mengejar harga lebih dari 250, menurut saya ini sangat riskan untuk turun ya harganya. Jadi sangat tidak menarik menurut saya jika kita mengejar harga yang sudah tinggi. Jadi lebih baik saya membelinya 250 kalau saya tertarik di saham IELS ini. Karena setelah saya melihat dari broker summary-nya, average beliau itu YP ini kemungkinan beliau ya. Saya juga nggak tahu sih beliau atau bukan, tapi kemungkinannya beliau ya. Average beliau itu ada di 252. Jadi ketika kita masuk di harga 250, ini tidak jauh berbeda dengan average beliau di harga 252. Jadi ada kemungkinan keuntungan kita lebih besar daripada kerugian kita. Itu yang pertama di saham IELS.
CLS. Kemudian yang kedua FPNI. FPNI ini saya melihat ada dua support kuat yang bisa kita masuk ketika saham ini menyentuh harga tersebut. Yang pertama support kuatnya itu ada di 360 dan yang kedua itu ada di 372. Menurut saya kalau saham FPNI ini menyentuh harga 360, saya akan mempertimbangkan kalau saya membeli saham ini karena ketika harga di 360 tanggal 27, 28 April ini harga sahamnya langsung dinaikin drastis ke atas. Jadi menurut saya ini adalah support kuat sangat bagi saham FPNI. Jadi skema yang sudah saya buatkan, saya masuk di harga 360 dengan titik resiko saya berada di 352. Jika harga closingnya tidak kuat di atas 352, saya akan langsung buang barang saya. Kemudian saya menentukan titik taking profit saya ada di 378 dengan keuntungan saya yang dapat 5% dan titik CL 2,2%. Skema yang kedua adalah saya tetap membeli di harga 360. Kemudian taking profitnya lebih tinggi yaitu di harga 384 sampai 386 karena di sini saya melihat ada support menjadi resisten ya. Jadi ketika market buka dan saya melihat ada potensi lebih tinggi harganya daripada 378, saya akan melihat resisten berikutnya yaitu 384 sampai dengan 386. Kalau misalkan berhasil menyentuh, saya langsung jual atau taking profit di harga segini dengan keuntungan 7,2%. Atau skema yang kedua yang saya lihat itu saya bisa masuk di harga 372 karena di sini ada titik support kuat juga, bisa masuk di harga 372 dengan taking profit yaitu di 384 sampai 386. Karena titik entry saya lebih tinggi daripada yang skema 1, maka saya menentukan titik cut loss saya juga lebih tinggi yaitu ada di harga 360. Jadi jika harga pada saat closing tidak berhasil di atas 360, maka saya akan memikirkan untuk melakukan cut loss terlebih dahulu. Dengan cut loss hanya 2,7%, tetapi saya bisa mendapatkan keuntungan yaitu 4,32%. Ya cukup lumayan ya, kalau misalkan sehari kita bisa mendapatkan 4% atau di sini 7%, itu lumayan sekali. Dan CL-nya hanya 2%. Kenapa saya berani membeli jika harganya 360 atau 372? Karena saya melihat FPNI ini di broker summary-nya, walaupun ini saya nariknya agak jauh ya, 2 tahun lalu, tapi saya menemukan di sini average YP itu ada di 348. 348 itu ada di sini. Nah, menurut saya kalau misalkan saya masuk di harga 360 itu tidak terlalu jauh gitu ya. Karena di sini nih pada tanggal 25 Mei kemarin ini harga open sama dengan gap bawah 352 langsung ditarik ke atas ke titik sini, ke titik support. Support dijadikan resisten ya. Saya berharap sih Jumat besok atau hari Senin besok ini akan kembali naik ya di sini atau di bagian sini. Jadi bisa membeli harganya di sini. Oke, itu untuk yang kedua FPNI. Dan yang ketiga adalah saham Toys. Untuk saham Toys, jika saya melihat saham Toys jatuh ke harga 128, saya akan berpikir untuk membeli saham ini karena menurut saya saham Toys pada saat harga 128 ini adalah titik support kuat dari saham Toys. Kita bisa lihat pada tanggal 10 Mei hampir menyentuh 128 tetapi langsung ditarik. Pada saat 17 Mei juga opening gap bawah 128 langsung ditarik. Ini juga lumayan tarikannya ya. Dan saya juga melihat ada support kuat yang kedua yaitu di harga 132. 132 support kuat ini lebih terkonfirmasi ya karena kita bisa lihat ini 10 Mei, 11 Mei, 17 Mei, 19 Mei ini hampir menyentuh 132 dan sudah ada yang menyentuh juga 132 lalu langsung ditarik yang agak lumayan tinggi. Jadi menurut saya ada dua support kuat di saham Toys ini. Oleh sebab itu saya memberikan dua opsional jika saya masuk di saham harga Toys ini. Ini sekali lagi saya ingatkan ini disclaimer on ya. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ini. Tetapi jika saya
pandangan saya pribadi, melihat saham ini sudah menyentuh support terkuatnya, saya akan berpikir untuk membeli saham ini karena support kuat tersebut. Skema yang pertama, saya membeli di harga 132 dengan titik taking profit saya ada di 140 dengan keuntungan 6% dan titik resiko saya berada di 128 dengan titik resiko 3,03%, keuntungan 6%. Kemudian skema yang kedua saya adalah saya membeli tetap di harga 132. Ketika market saya melihat harga bisa lebih dari 140, maka saya menentukan untuk taking profit di resisten kedua, yaitu di 149 atau 150 dengan keuntungan potensi 12,8% dengan titik resiko saya tetap di 3,03%. Skema yang kedua adalah ini saya membeli di harga support yang lebih tinggi yang kedua, yaitu di harga 134 dengan titik taking profit saya itu tetap berada di harga 140 dengan potensi keuntungan saya 4,4% dan titik CL saya itu ada di 130 karena saya membeli saham ini kan titik entry-nya lebih tinggi ya, jadi 130 titik CL-nya jika tidak kuat, yaitu potensi kerugian 3%, potensi keuntungan 4,48%, hampir 5%. Skema yang kedua saya membeli tetap di harga 134, titik CL tetap di 130 dan titik taking profit saya yang kedua itu ada di harga 150, yaitu ada potensi profit 11,9%, hampir 12% dengan titik kerugian saya. Kalau misalkan saya rugi itu hanya di 2,99%. Tetapi tetap ingat ya, kita harus melihat bid offer pada saat market berjalan. Jika market berjalan ternyata harganya tidak kuat sampai 150, ya lebih baik saya langsung taking profit mau berapapun harganya. Yang penting saya profit dibandingkan nanti sudah tinggi, misalkan 146 nih. Sudah tinggi sampai 146, tapi tidak kuat untuk sampai 150, ya udah saya langsung taking profit di harga 146 itu dibandingkan nanti kalau harganya turun lagi, kan sayang banget gitu ya, profit yang sudah saya dapatkan malah BEP, kan itu rugi gitu ya. Kalau misalkan cuma BEP, kalau misalkan harganya sampai turun gitu kan ke titik cut loss kita, itu kan sangat mengganggu jiwa kita ya gitu. Sudah berhasil floating profit, ternyata malah jadi floating loss. Itu kan membuat kita takutnya malah trauma gitu. Dari untung jadi rugi malah gitu kan. Oke, ini saja palingan yang bisa saya katakan mengenai 3 cara untuk auto cuan di saham VVIP. Ada IELS, ada FPNI, dan ada Toys. Semoga saja dengan cara ini kita bisa mendapatkan auto cuan dibandingkan rugi di 3 saham VVIP ini. Kalau misalkan Anda suka dengan video ini, bisa kalian like video ini lalu subscribe channel saya. Kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan, dan kalau misalkan ada pertanyaan seputar saham atau seputar video ini yang kalian kurang mengerti atau kurang jelas, kalian bisa komentar di bawah di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Tetap saya katakan disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham, tetapi ini adalah sudut pandang saya mengenai 3 saham ini. Jika menyentuh di area support terkuatnya, itu adalah titik yang menarik bagi saya pribadi untuk saya membeli saham ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.